Selamat sore, mohon dosen menyesuaikan. Izin memperkenalkan diri, Taruna Pertama Politeknik Imigrasi Angkatan 24. Nama Leonard Yasar Afram, NRT 2021.487.1.03, Prodi Manajemen Teknologi Keimigrasian B. Izin Bu, izin menjelaskan materi yang telah Ibu jelaskan di semester kedua ini, Bu. Izin yang pertama yaitu ada pembahasan mengenai aplikasi perkantoran dasar seperti Microsoft Word, Excel, dan PowerPoint, di mana Microsoft Word ini berfungsi untuk menginput data-data secara ketik, Bu, secara kata per kata, dan bisa digunakan untuk membuat laporan, Ibu. Yang kedua itu ada aplikasi Excel, Ibu, di mana aplikasi Excel ini digunakan untuk menginput data-data yang numerik, Bu, yang untuk data yang angka-angka, Ibu, untuk laporan keuangan seperti itu, Ibu. Dan dimana di dalamnya itu juga ada fitur otomatis, Ibu, untuk menambah, mengurang, membagi, dan membuat rata-rata, Ibu. Kemudian ada juga aplikasi PowerPoint, Ibu, di mana aplikasi PowerPoint ini digunakan untuk membuat presentasi, dan presentasi ini dapat dibuat secara bebas tergantung dengan keinginan pengguna tersebut, Ibu. Kemudian ada penjelasan mengenai aplikasi kantor berbasis web, Ibu, di mana aplikasi kantor berbasis web ini seperti Canva, Google Docs, Google Spreadsheet, dan Gmail, Ibu. Untuk Canva kegunaannya banyak, Ibu. Salah satunya untuk membuat desain grafis dan untuk membuat presentasi juga bisa. Kelebihan dari aplikasi Canva ini yaitu gratis, kemudian dapat digunakan di berbagai device, dan tersedia banyak template, Ibu. Kemudian aplikasi Google Docs ini berbasis web, di mana kelebihannya dapat digunakan di berbagai device yang terhubung selama menggunakan internet, dan fitur-fiturnya hampir sama dengan Microsoft Word, Ibu. Kemudian ada yang namanya Google Spreadsheet, di mana kegunaan ini mirip dengan Microsoft Excel, dengan kelebihannya itu bisa terintegrasi isinya dengan berbagai device selama ada internet dan menggunakan email yang sama. Kemudian ada yang namanya Gmail, Ibu, di mana Gmail ini digunakan untuk mengirimkan surel atau surat elektronik. Kemudian ada pembahasan mengenai aplikasi desain grafis, di mana aplikasi desain grafis ini antara lain adalah Canva dan Photoshop. Canva selain digunakan untuk presentasi, dapat juga digunakan untuk membuat infografis, Ibu. Kemudian untuk Photoshop lebih detail, Ibu, dalam pengeditannya, Ibu, memiliki berbagai fitur-fitur di dalamnya, Ibu. Kemudian selanjutnya ada pembahasan mengenai aplikasi edit video, di mana aplikasi edit video ini antaranya adalah Filmora dan aplikasi Adobe Premiere Pro, di mana Adobe Premiere Pro ini memiliki kelebihan yaitu memiliki berbagai fitur yang mendetail untuk menunjang kebutuhan dari pengguna aplikasi tersebut. Kemudian di Adobe Premiere Pro ini memiliki kekurangan, antara lain aplikasinya ini berbayar. Selanjutnya ada pembahasan mengenai aplikasi pengolahan database, yaitu Microsoft Access, di mana Microsoft Access ini digunakan untuk berbagai pemilik perusahaan untuk mengolah database-nya mereka sendiri. Selain Microsoft Access, aplikasi yang digunakan untuk mengolah database yaitu MySQL, Ibu, di mana MySQL ini memiliki kelebihan antara lain open source, akan tetapi kekurangannya itu memiliki technical support yang dibilang kurang memadai dikarenakan sifat aplikasinya yang open source. Kemudian materi terakhir yang Ibu jelaskan adalah memberikan tugas mengenai membuat rancangan aplikasi, di mana di kelompok saya membuat aplikasi yaitu Paspor Pay Later, Ibu, di mana membuat paspor dengan fitur membayar nanti, di mana fitur ini dapat digunakan untuk calon tenaga kerja Indonesia yang mengalami kekurangan uang, Ibu. Kemudian di dalam aplikasi tersebut juga ada kebijakannya, Ibu, di mana kebijakannya itu diberikan
tambahan biaya sebanyak 10% untuk mengcover fitur dari Password Pay Later tersebut Ibu. Siap Ibu, siap. Terima kasih arahan dan bimbingannya Ibu.